Sobat Prestasi, jangan lupa ya saat nanti pemateri memaparkan materinya, kalian harus bertanya ya. Karena nanti di Puspresnas membagikan merchandise terhadap para peserta yang mengajukan pertanyaannya menarik. Oke. Oke, selanjutnya di sini sudah ada Ibu Insinyur Siti Kusuma Nugraheni. Halo, selamat pagi Ibu. Oke, Bu Siti ini merupakan founder dari Islamic Fashion Institute. Wih, keren kan? Itu yang udah terkenal banget di Bandung. Kalian pasti, Sobat Prestasi di rumah pasti udah ada yang tahu atau yang belum. Nah, beliau adalah foundernya. Nah, selanjutnya Bu Siti juga termasuk tim Indonesia Trend Forecasting dan juga lecture juga di Islamic Institute Fashion. Dan juga Vice Chairman Research and Education Indonesia Fashion Chamber. Wih, keren kan? Untuk itu mari kita dengarkan informasi dan juga pengetahuan dari juri kita bidang fashion. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Nunik Mawardi ya, lebih dikenal dengan Nunik Mawardi. Nama panjang saya adalah Siti Kusuma Nugraheni. Menyambut fiksi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai entrepreneurship. Bisa dibantu, Mas? Oke, ya. Mungkin adik-adik belum memahami tentang entrepreneurship, apa itu entrepreneurship, kemudian tujuan berwira swasta itu apa, terus apa hal-hal yang dilakukan, terus apa hal-hal yang harus dimiliki. Ya, coba kita lanjut berikutnya. Ya, menurut Edi Suryanti Sujoto, kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi agar muncul sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Ya, mempunyai nilai tambah, bermanfaat, menyediakan lapangan kerja, dan memiliki hasil yang berguna untuk orang lain. Jadi ini hal yang harus digarisbawahi. Ya, berikutnya kita lihat entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu nilai dan usaha kreatif untuk mengembangkan pekerjaannya. Lantas apa saja sih yang harus kita pahami? Next. Membantu menyediakan lapangan pekerjaan dan membimbing mereka membuka lapangan pekerjaan. Kemudian menciptakan hubungan dengan banyak jaringan orang, kemudian meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan sekitar juga bagi para pekerja. Kemudian yang keempat, menginspirasi orang lain untuk terus berkarya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, yang terakhir ini memperoleh pemasukan lebih dengan karya sendiri dan usaha sendiri. Nah, itu kira-kira tujuan berwirausaha. Ya. Apa hal-hal yang harus dilakukan? Hal-hal yang harus dilakukan adalah mengenal dan meyakini produk yang dibuat dan dimiliki. Kemudian menerima segala bentuk kritik dan saran yang baik dari para pelanggan maupun calon pelanggan. Apalagi hal yang harus dilakukan yaitu mempunyai komunikasi dengan anggota dan pelanggan yang baik. Kemudian ini penting, sangat penting, memiliki sikap jujur, santun, dan berani dalam mengambil keputusan di saat-saat genting. Kemudian bisa bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap produk ataupun jasa yang bisa merugikan para pelanggan. Ya. Berikutnya apalagi hal yang harus dimiliki. 1. Keberanian dan daya kreativitas yang tinggi. Kemampuan analis yang baik, kemampuan yang keras, dan semangat yang tinggi. Itu ya yang harus kita miliki.
Keberanian dan kreativitas yang tinggi, mengeksplorasi diri lebih tinggi, kemudian tidak mudah menyerah, berani tampil berbeda, belajar dari kesalahan, dan menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, kadang-kadang kita tidak menghiraukan tentang tren. Padahal tren itu penting sekali agar kreasi-kreasi kita terus berkembang sesuai dengan tren. Jadi menggunakan tren sebagai patokan atau standar dalam membuat karya atau barang yang dijual dan mengembangkannya. Mengembangkan tren dengan kreasi peribahasa yang berbeda-beda, pribadi yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan DNA masing-masing karena setiap orang mempunyai DNA yang berbeda-beda. Kemudian apalagi memperhatikan target market dan juga masyarakat. Melihat apa yang masyarakat sukai dan gemari, mencoba untuk berkreasi dengan keadaan masyarakat. Jadi contohnya pada saat pandemi ini kita harus menyesuaikan produk-produk yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kemajuan yang keras dan semangat tinggi. Segala bentuk pekerjaan dan apapun itu, hal yang terpenting adalah kemauan dan semangat dalam menjalaninya. Tidak hanya semangat ya di awal saja, tetapi tetap mempertahankan semangat yang dilakukan agar usaha apapun yang kita lakukan stabil, bahkan lebih baik lagi dan berkembang ya. Usaha kita tetap sustain ya. Kita pertahankan kualitasnya, ya. Kemudian juga desainnya sesuai dengan tren dan yang penting apakah produk kita itu bermanfaat atau tidak untuk masyarakat. Ini adalah beberapa karya dalam menyikapi masa pandemi ini, produk masker yang dibuat dari sisa-sisa material ya. Jadi ini bisa saja produknya itu recycle, reuse ya. Bisa juga redesign. Misalkan bentuk maskernya itu sudah kuno nih. Nah, bagaimana kita menyikapi masker tersebut mempunyai bentukan yang baru. Jadi beberapa pelanggan itu meminta produk yang sesuai dengan baju yang mereka punya. Tolong buatkan maskernya gitu ya. Nah, ini menjadi peluang bisnis yang baru. Ini adalah contoh-contoh karya yang diambil di Moskow ya. Karya-karya yang penuh dengan proses. Jadi untuk pandemi ini sebetulnya adik-adik bisa lebih berkreasi lagi karena dengan melihat di sekitar kita apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang kita bisa optimalkan. Kita harus menghargai proses tersebut sehingga produk kita tidak menjadi sesuatu yang biasa. Ya, produk kita penuh dengan art ya, tetapi masih bisa diterima oleh masyarakat. Ini karya terakhir saya, aduh jangan bilang terakhir ya. Ini karya terbaru saya ya. Inspirasinya adalah pelanggan saya yang 10 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan menghubungi saya lewat IG. Kemudian beliau memesan beberapa baju yang cukup banyak itu. Jadi ini suatu surprise karena beliau mengingatkan saya dengan mengirim foto waktu beliau itu berhaji ya, melakukan ibadah haji. Jadi ini merupakan inspirasi buat saya untuk masa pandemik ini. Keinginan untuk melakukan ibadah haji itu saat ini tersangkut dengan COVID ya. Jadi ini dan pelanggan tersebut ya, beliau sangat tergetar hatinya karena ini menjadi inspirasi kreasi saya ya.
Jadi ini untuk coachnya karena DNA saya adalah avant-garde ya. Jadi romantisme untuk melakukan ibadah haji tersebut saya sertai dengan coach yang avant-garde. Kemudian proses saya tuangkan dalam detail-detail karya yang mengangkat sisa-sisa material ya, kemudian diproses. Ada yang dibuat bentuk-bentuk bunga ya, bentuk-bentukan origami dan lain sebagainya. Oke, itu paparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti. Sama-sama. Sangat inspiratif sekali ya Terima Ibu. kasih. Dari mulai penjelasan Ibu Siti mengenai gimana Entrepreneurship. sih cara menumbuhkan entrepreneurship kalian, hal apa sih yang harus kalian ketahui, dan yang paling penting itu gimana sih meningkatkan keberanian kalian untuk terus berinovasi dan juga berkreativitas. Nah, oke, ada pertanyaan mungkin dari saya ya Bu. Jadi menurut pandangan Ibu, apa sih Bu fiksi itu dilihat jika dari bidang fashionnya sendiri? Iya, menurut pandangan saya fiksi untuk bidang fashion, adik-adik ini harus mempunyai inovasi di dalam bidang fashion, melihat sekeliling kita ya, melihat sekeliling kita apa ini yang diperlukan oleh masyarakat ya. Untuk hal tersebut itu kita harus mengajak masyarakat atau boleh juga secara skup yang kecil teman ya, untuk membuat networking ya. Bagaimana kita membuat sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini berarti yang belum ada tetapi dia memenuhi tren ya, memenuhi tren. Kemudian juga memberikan peluang pekerjaan kepada teman atau ya masyarakat di sekitar kita itu. Jadi menurut saya fiksi nanti menanamkan benih-benih entrepreneurship tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu siswa SMA dapat mengembangkan diri menjadi wirausaha untuk mencari ide usaha di tengah pandemi seperti ini? Ya. Apalagi di bidang fashion ya Bu, mungkin sangat sulit mungkin. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ajeng. Iya, justru di masa pandemik ini kita harus menajamkan empati kita terhadap lingkungan ya. Ada apakah di sekitar kita sampah menumpuk ya. Kemudian mungkin juga banyak sekali PHK. Nah, dari situ kita mencari peluang apa-apa saja yang bisa dimanfaatkan. Misalkan contohnya di sekitar kita ini banyak sekali bahan-bahan sisa-sisa material atau sisa-sisa kain, benang dan lain sebagainya. Nah, kita cari ini sesuatu yang lain, misalkan kain-kain tersebut kita buat dengan teknik tie-dye. Ya. Kalau teknik tie-dye ini sudah banyak sekali dibuat oleh orang, kita beri sesuatu yang lain, misalkan kain tersebut di antara tie-dye yang satu atau ikat celup yang satu dengan ikat celup yang lain, kita beri jahit-jahitan ya, bisa berupa stitch ya, bisa berupa kerutan-kerutan atau bisa juga berupa obnesel-obnesel. Nah, ini sesuatu yang lain bukan ya, karena untuk bentuk tie-dye ini untuk teknik tie-dye ini sudah banyak sekali dilakukan. Kita mix dengan teknik yang lain. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, kita akan membacakan pertanyaan dari peserta Bu. Yang pertama dari Anonymous Attendance. Izin bertanya Ibu, selain dari inovasi, apalagi yang harus diperhatikan menurut Ibu? Mungkin dalam bidang fashion, apa sih bagian utama yang di penilaian juri dalam bidang fashion? Inovasi yang harus diperhatikan menurut saya ya,
Itu pertama adalah desainnya ya. Desainnya. Kita boleh saja terinspirasi tahun 1920, tapi dalam mengemaskannya kita harus membuat inspirasi tahun 1920 itu menjadi kekinian ya. Menjadi kekinian, bagaimana menuangkan hal tersebut ke dalam produk kita. Begitu. Itu contoh-contohnya. Banyak sekali adik-adik bisa belajar atau membaca sejarah fashion. Di sana banyak sekali pengetahuan yang bisa diambil dan diterapkan untuk produk-produk tersebut, menjadi inspirasi adik-adik. Ya, yang perlu digarisbawahi, kita bukan mencontek, tetapi kita mencari inspirasi dari masa lalu, dari sejarah, bahwa baik itu kostum, history maupun contemporary fashion ya. Gitu. Baik, itulah penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu, mungkin dari dua pertanyaan ini Ajeng bisa simpulkan, bisa menjadi satu ya, Bu ya. Iya. Bagaimana dengan fashion yang selalu berubah-ubah trennya, Bu? Sehingga gimana sih cara kita bisa bereksplorasi diri karena fashionnya berubah-ubah? Iya. Sebetulnya di Indonesia ini sudah mempunyai tim yang disebut Indonesia Trend Forecasting, dan saya kebetulan diberi kepercayaan untuk bidang fashion modest, jadi modest fashionnya. Indonesia Trend Forecasting ini sudah berdiri beberapa tahun yang lalu, dan ini bisa diunduh di indonesiatrendforecasting.id ya. Tren ini memang di research, jadi tidak sembarangan dibuat, dan ini bisa berlaku lama ya. Contohnya kita bisa unduh juga di Backcraft, di webnya Backcraft. Misalkan tren yang kemarin tahun 2019 sampai 2020, itu tren yang berlaku adalah singularity, artinya keganjilan ya. Di situ ada exuberant dan lain sebagainya. Nanti adik-adik bisa melihat ya, bisa nge-googling. Dan tren yang sekarang 2020-2021 itu masih berkaitan karena situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi ya, keadaan alam itu masih berkaitan. Jadi tidak berubah tajam. Misalkan misalkan di dalam singularity exuberant itu memahami bahwa teknologi itu memberikan sesuatu yang positif ya terhadap keadaan kita gitu. Tetapi di lain pihak ya, kita perlu membentengin teknologi tersebut. Misalkan di dalam tren tersebut ada yang disebut neo-medieval. Jadi ada 4 tema di dalam singularity tersebut. Nah, untuk 2001-2002 itu ada tren yang kita sebut sementara ini humanity ya. Humanity ini bagaimana kita lebih memahami tentang kemanusiaan ya. Di situ ada esensial ya, salah satunya esensial ya, kemudian exploitation, exploration, yang satu lagi saya agak lupa nih, perlu diingat-ingat, terlalu banyak memorinya kepenuhan ya. Oke, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin Sobat Prestasi masih bingung ya mengenai Expo. Jadi untuk para finalis fiksi, apa sih yang harus dipersiapkan dalam menghadapi Expo, khususnya dalam bidang fashion, Ibu? Iya, bisa dibantu dengan slide ini Mbak Ajeng ya. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam masa pandemik ini? Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan juga gitu ya untuk adik-adik. Pokoknya yang penting kita harus sehat
melakukan kegiatan ini semua, apalagi kegiatan dengan fiksi. Oke. Baik. Nah, sama ada pertanyaan lebih ke teknis, bagaimana sih untuk langkah mempersiapkan video presentasinya? Apakah harus sistematis atau misalkan boleh ada beberapa yang opsional di khususnya dalam bidang fashion, Ibu? Ya, kita bisa minta bantuan kerabat kita, teman dan lain-lain, ya, untuk membantu memakai produk kita. Mungkin bisa dibantu dengan slide atau enggak ini, Mas? Ya, jadi ini ada beberapa Ada slide. slide. Jadi ada beberapa yang bisa kita optimalkan untuk mempersiapkan apa saja sih sebetulnya yang harus kita penuhi dengan penuh kehati-hatian tersebut. Oke, baik. Nah, ini mungkin hal yang sangat harus diperhatikan ya Ibu ya untuk expo ya nanti khususnya pada bidang fashion. Betul, Apa betul. sih hal yang harus diperhatikan dan wajib barang-barang yang mungkin benda-benda atau kain-kain yang kalian pergunakan itu wajib ada atau mungkin nanti sistematisnya apakah mereka biasanya vendor ya Bu ya kalau fashion tuh biasanya rata-rata ada sebuah prestasi yang vendor. Jadi dia punya idenya tapi orang lain yang Ya, mengerjakannya boleh, gitu. boleh. Berarti Ya, boleh ya Bu ya? boleh. Seperti misalkan proses packaging gitu ya. Itu kita bisa dibantu dengan orang lain. Nah, ini Mbak Ajeng contoh-contohnya tadi sudah ditayangkan sedikit. Proses mekanismenya seperti apakah yang perlu kita lakukan seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain ya untuk masa pandemik ini adik-adik bisa melakukan SOP produksi ya self made-nya lakukan di rumah. Kemudian tetap memakai masker dan sarung tangan, jaga jarak, inovasikan bahan yang ada. Yang harus diperhatikan yang pertama itu self made ya Bu ya. Yeah. Jadi kreasi kalian tetap harus dimunculkan dalam presentasi itu wajib ya. Dan selanjutnya mungkin untuk durasinya berapa menit ya Ibu ya? Boleh. Durasinya nanti kita bisa lihat Mbak. Nanti Bisa di slide ini kita bisa lihat. Nah, inovasi dengan bahan ini misalkan karena kita harus memperhatikan eco-friendly ya. Sustainability. Jadi kita pilih material nih Mbak yang mudah diurai oleh bumi gitu ya. Misalkan seperti kain katun ya, kemudian linen ya. Itu bisa atau serat-serat yang lain lah, misalkan serat nanas dan lain sebagainya begitu. Wih, itu pasti menarik ya Bu ya, Iya, karena menarik tahun ini sekali. tuh new challenge banget ya Bu ya, karena pertama pandemi, terus yang kedua itu kita harus cari bahan-bahan atau material yang eco-friendly. Nah, itu salah satu dari sifat entrepreneurs ya. Sifat entrepreneur itu dia harus mempunyai empati terhadap lingkungan, terhadap manusia di sekitarnya. Ya, begitu Mbak Ajeng. Iya ya, dengan solusi untuk pemecahan masalah di lingkungan kalian dengan biasanya dengan cara design thinking juga ya Bu ya. Kreativitas yang tinggi, terus apa sih dari permasalahan tersebut apa yang harus saya jadikan ide. Betul. Itu sangat menarik sekali. Ini sungguh keren banget Ibu, ahli di pakar bidang fashion. Enggak sih sebetulnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di masa pandemi ini bagaimana kita menyikapi belanja sedikit tetapi kita untuk menghasilkan manfaat yang banyak begitu. Kita pikirkan nih material yang tidak berguna, tidak manfaat, kemudian kita olah menjadi sesuatu yang manfaat. Terus jangan lupa kalau membuat sesuatu kita harus memikirkan laku tidak, punya nilai jual atau enggak. Ya, artinya mempunyai nilai ekonomi atau tidak, begitu Mbak Ajeng.
Iya, jadi selain kita membuat inovasi, kita juga Mm-mm. harus tahu nih produk kita apakah diterima di masyarakat atau Betul, tidak ya Bu, dan betul. memiliki nilai jual atau tidak. Iya, Oh, baik. diperlukan tidak nih oleh masyarakat gitu. Jangan karena misalkan keinginan kita membuat sesuatu yang eksentrik misalkan, Eksentrik. tetapi ternyata nggak ada minatnya ini masyarakat terhadap Oh produk iya, itu, nanti rugi ya Bu ya, mubazir mubazir juga, juga iya benar. mubazir materi, mubazir waktu Waktu juga juga, yang iya. terbuang, Iya gitu betul. Mbak Ajeng. Oke, terima kasih Sobat Prestasi dan terima kasih Ibu telah Ya memberikan baik, informasi. Mungkin Ibu bisa sama-sama. boleh memberikan sedikit arahan atau motivasi atau closing boleh untuk Sobat Prestasi di rumah khususnya untuk bidang fashion. Iya, adik-adik di rumah jangan pernah berhenti belajar, ya. Eh, Semua yang ada di sekitar kita memberikan inspirasi kepada kita, ya. Bagaimana kita menuangkan inspirasi tersebut ke dalam produk kita. Tetaplah mempunyai empati terhadap sekitar kita, baik itu alamnya, kemudian manusianya, tetap mencintai sesama, tumbuhkan kreativitas yang tiada henti. Selamat berwirausaha. Baik, terima kasih banyak Ibu, Sama-sama. sangat penuh inspirasional. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak. Nah, Sobat Prestasi, kita break dulu ya 10 menit dan jangan lupa untuk sesi tanya jawab kalian bisa tanyakan ke Q&A, tulis di kolomnya karena nanti pertanyaan menarik akan mendapatkan merchandise dari Puspresnas. Yeay, oke, stay tune ya.